Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, ini materinya masih sama, babnya masih sama dalam bab konsep ilmu ekonomi, tapi untuk materinya kita berbeda ya. Untuk yang kemarin itu materinya ada pengertian konsep ilmu ekonomi, terus ada prinsip motif itunya ilmu ekonominya. Untuk sekarang kita beda, kita akan membahas biaya peluang. Sebentar, kita akan membahas biaya peluangnya. Nah, di sini ada pengertian biaya peluang. Mungkin kalian semua, apa sih biaya peluang itu? Mungkin dari SMP belum ada ekonomi ya. Mungkin ada tapi belum ke spesifiknya. Maka Ibu akan menjelaskan, yaitu biaya peluang atau opportunity cost yang bisa disebut dengan biaya kesempatan juga. Nah, di sini biaya peluang merupakan biaya yang dikeluarkan ketika kamu memilih suatu kegiatan. Di sini nanti Ibu akan memberi contoh kepada kalian agar lebih paham juga ya. Nah, di sini ada manfaat biaya peluang. Yang pertama adalah membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Yang kedua adalah membuat atau membantu menghitung modal. Yang ketiga adalah memudahkan untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir adalah menghemat pengeluaran usaha. Di sini ada pun ciri-ciri biaya peluang apa saja, yaitu ada 3. Yang pertama adalah punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Untuk ciri yang kedua adalah pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Untuk ciri yang ketiga adalah umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Masih ingat kemarin? Ya. Kemarin adalah kebutuhan sekunder, itu pemenuhannya setelah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa saja? Sandang, pangan, papan. Setelah kebutuhan sekunder itu seperti sekolah, itu sekunder. Untuk tersiernya itu setelah kebutuhan sekunder seperti sepeda motor, HP, itu masuknya ke tersier. Sudah paham ya tentunya, karena kemarin sudah belajar harusnya. Nah, di sini ada contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih paham. Nah, di sini kalian semua itu mempunyai uang 10 juta. Dengan jumlah uang segitu, kalian itu diberi kesempatan untuk memilih antara jalan-jalan ke Jogja atau membeli HP. Nah, apabila kamu memilih untuk membeli HP, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan ke Jogja. Dan sebaliknya, kalau kamu memilih untuk membeli HP, kamu akan kehilangan untuk jalan-jalan ke Jogja. Maka kesempatan yang hilang itulah yang disebut biaya peluang atau biaya kesempatan. Paham kan? Ya, harusnya sudah paham. Baik, Ibu lanjutkan. Ada di sini materi pembagian ilmu ekonomi. Apa saja pembagian ilmu ekonomi? Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta data empiris tentang peristiwa ekonomi. Nah, untuk ilmu ekonomi deskriptif itu fungsinya untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu wilayah tertentu. Untuk yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, yang mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini
Misal ini kan gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia seperti banjir. Banjir itu kan akibat dari manusia, perbuatan manusia. Dengan membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Nah, di sini akan dipelajari oleh ilmu ekonomi teori. Nah, untuk pembagian yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan yang merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, di sini seperti apabila kita sudah mengkaji suatu ilmu ekonomi, maka kita akan menerapkan ke kehidupan kenyataan. Nah, setelah tadi ada pembagian ilmu ekonomi, di sini juga ada cabang-cabang ilmu ekonomi, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter. Nah, ilmu ekonomi moneter ini yang membahas tentang uang, perbankan, atau lembaga keuangan yang lain. Nah, di sini akan dibahas di ilmu ekonomi moneter. Untuk yang kedua adalah ilmu ekonomi publik. Nah, di sini ilmu ekonomi publik ini yang membahas seperti kebijakan pemerintahan atau pokoknya ilmu ekonomi publik ini membahas ekonomi publik yang atau pemerintah. Jadi ekonomi pemerintah ini akan dikaji oleh ilmu ekonomi publik. Nah, di sini ada ilmu ekonomi nasional atau internasional ya. Ini yang akan membahas tentang aktivitas ekonomi yang sudah internasional, seperti perdagangan internasional. Itu kan nanti akan dibahas di ilmu ekonomi internasional. Nah, di sini ada ilmu ekonomi regional. Ini seperti interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan wilayah tersebut untuk meningkatkan suatu perekonomian di suatu wilayah tersebut. Nah, untuk yang berikutnya adalah ilmu ekonomi sumber daya. Di sini seperti masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi permasalahan ekonomi yang terjadi di sekitar kita itu biasanya dikaji di ilmu ekonomi sumber daya. Nah, untuk selanjutnya adalah ilmu ekonomi syariah. Di sini ilmu ekonomi syariah itu menerapkan ekonomi Islam, lebih ke Islam ya. Jadi beda, ada ekonomi Islam sama konvensional itu beda. Kalau bank itu kan ada syariah. Misalnya Bank Jateng Syariah, terus ada BRI, itu kan konvensional sama syariah. Di sini kalau Ibu sampaikan, itu perbedaan yang menonjol di antara syariah dan konvensional yaitu tentang riba. Kalau riba itu kalau di syariah itu tidak terlalu sangat membatasi kegiatan riba. Kalau konvensional itu pasti ada ribanya. Nah, di sini ada juga suatu permasalahan ekonomi yang ada di sekitar kita itu sudah ada pembahasan yang ada yang sudah membahas bagian-bagian atau cabang-cabang ilmu ekonomi yang membahas di permasalahan ekonomi yang sering terjadi di sekitar kita atau sering kita dengarkan atau kita kenal ya. Nah, di sini kita bahas ekonomi syariah itu dari dua ahli, yaitu Monzerkov itu mengutarakan ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Sedangkan menurut M.A. Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Jadi kesimpulan dari dua ahli tersebut yaitu ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, di sini ada prinsip ekonomi syariah, apa saja? Yaitu ada 6. Yang pertama adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua adalah kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga adalah ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat adalah melarang segala bentuk riba. Nah, di sini yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, untuk yang kelima adalah ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Untuk yang terakhir adalah kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Nah, di sini ada pun tujuan ekonomi syariah apa saja, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Yang kedua adalah persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang terakhir adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Nah, di sini ada karakteristik ekonomi syariah apa? Yaitu ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah. Ekonomi syariat juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dari akhirat dan dunia, serta ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya. Nah, mungkin itu untuk materi tambahan. Nanti untuk penugasan Ibu di Google Classroom, atau yang kurang paham bisa kita bahas atau diskusikan di Google Classroom, atau kalau enggak bisa chat Ibu ya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.